2021 bertempat di sekolah, khususnya di lantai 4 aula sekolah kita. Tahun ini berbeda dengan LDKPD tahun sebelumnya dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Yang kedua, perlu disampaikan bahwa LDKPD ini merupakan wadah untuk peserta didik sebagai upaya pembelajaran dalam meningkatkan karakter kepemimpinan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan LDKPD SMA Budi Warman II kelas 10 untuk tahun pelajaran 2020-2021 secara resmi dinyatakan dibuka. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Padi Supardi SSMPD atas sambutannya. Dilanjutkan materi yang pertama, yaitu tentang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan oleh Kak Haji Mujaini SHG. Mohon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Budi Warman, Bapak Ibu Guru, staf karyawan, anak-anak OSIS, serta peserta LDKPD tahun 2020-2021. Mohon maaf, nanti bisa nge-share itu ya, materi ya Mas ya? Langsung bisa di-share ya? Bisa Pak, langsung Pak. Oke, bentar saja. Dan dia menjadikan kalian semuanya itu sebagai khalifatul fil ardi. Nah, khalifah, pemimpin di muka bumi. Oke, jadi adik-adik, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah memiliki ciri khusus, yaitu dirinya selalu berusaha untuk membangun, memajukan dan meningkatkan dirinya dan keluarganya dari organisasi agar lebih baik. Nah, jadi adik-adik, di setiap materi kita ada kuis. Nah, kuisnya itu berhadiah 50.000, nanti akan diisikan pulsa. Nah, peraturannya adalah nanti kalian diberikan soal. Habis diberikan soal, nanti kalian menulis jawabannya lewat kolom pesan. Nah, soalnya dengarkan baik-baik ya. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Barang siapa yang harinya lebih jelek diberitahukan harinya kemarin, maka dia yang terlihat. Dari kutipan di atas merupakan ucapan dari bagi nanti yang namanya disebutkan, harap menyalakan suara dan kameranya. Ini sudah ada pemenangnya. Untuk Tasya Widya Putri dari kelas 10 IPS 1. Boleh menyalakan kamera dan mikrofonnya. Sudah Kak. Coba sebutkan tadi jawabannya apa? Ali bin Abi Thalib. Nah, iya benar. Terima kasih Tasya. Terima kasih kepada Bapak Mujaini Sagi. Sama. Saya Lip ya. Terima kasih. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang leadership yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Muaz Syaifuddin SPD. Kepadanya dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat belum ya di teman-teman?
Sudah, Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama saya mau nanya sama teman-teman, mungkin nanti sebelum menjawab bisa ini dulu ya, raise hand ya, biar ketahuan. Nah, menurut teman-teman sekalian, sebenarnya leader itu siapa sih? Leader itu kayak gimana sih? Silakan. Ada yang ingin berpendapat? Bisa raise hand dulu ya. Atau boleh langsung nyalain mikrofonnya boleh. Silakan anak-anak yang ingin menjawab, jangan lupa untuk nyalakan video dan mikrofonnya. Leader itu siapa sih sebenarnya? Teman-teman tahu nggak leader itu apa? Pemimpin itu apa sih? Oke. Saya boleh jawab, Kak? Boleh. Kalau menurut saya pemimpin tuh orang yang bisa mengontrol di sekitarnya atau memberikan pengaruh di sekitarnya. Tapi terutama dia juga ada bisa mengontrol dirinya sendiri gitu, Kak. Oke, got it. Keren. Karyo ya tadi ya. Orang yang bisa mengontrol dirinya, mengontrol orang lain, dan dia bisa memberikan pengaruh. Oke, good. Influence juga ya, influence people. Yang lain? Menurut saya, leader adalah seorang pemimpin, mau di baik dalam organisasi ataupun luar organisasi, yang membawa anggotanya atau lingkungan sekitarnya membawa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Mengajak semua orang untuk berbuat yang baik dan memberikan arahan yang baik gitu. Oke, dapat. Keren banget dah ini teman-teman SMA Budi Warman. Kalau gitu kayaknya materinya udah kelar ya. Saya nggak perlu ngisi materi kayaknya. Nah, ini salah satu si Maxwell, dia penulis ternama ya, bestseller. Dia pernah bilang bahwa leader is who knows the way, show the way, and lead the way. Apa artinya? Apa tuh artinya, Kak? Ya, ini bahasa Jawa ya, bukan. Bahasa bahasa Inggris ya. Leader adalah seorang yang tahu jalannya, menunjukkan jalannya, dan memimpin menuju jalannya. Maksudnya apa, Kak? Jadi dia nggak cuma tahu, dia nggak cuma nunjukin jalannya, tapi dia mimpin untuk ke jalan itu. Bos adalah memerintah pegawai, kalau leader itu meng-coach atau melatih. Jadi kalau pemimpin biasa ketika dia memerintahkan sesuatu, dia ada nilai atau ada niat untuk melatih dia untuk mengerjakan sesuatu itu. Bukan cuma memerintah doang. Yang kedua adalah mengandalkan otoritas. Tapi kalau leader, dia mengandalkan niat baik. Jadi ketika nyuruh, dia ngasih tahu dulu bahwa ini pentingnya dilakuin adalah untuk ini. Bukan cuma, kan gue atasan lu harus ikut apa yang gue pengen lah, misalnya gitu. Enggak. Lalu bos itu menanamkan ketakutan, tapi leader menciptakan antusiasme. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kalau misalnya kita nggak jadi apa-apa, kita nggak jadi ketua OSIS, kita nggak jadi ketua ROHIS, kita nggak jadi ketua kelas, kita nggak jadi ketua organisasi apapun, apakah kita selesai gitu aja dan kita tidak memilih untuk memimpin siapapun? Salah besar kalau kita tidak mendevelop atau improve ya, atau mengembangkan diri kita. Justru dimanapun kita akan jadi pemimpin nantinya. Jadi pemimpin diri kita sendiri untuk apa? Untuk nantinya memilih cita-cita kita, untuk nantinya memilih mau jadi apa kita, untuk nantinya memilih pasangan, untuk nantinya memilih pilihan-pilihan sulit dalam hidup. Karena nanti teman-teman akan masuk ke fase-fase selanjutnya. Teman-teman mau masuk kampus di mana, teman-teman harus mau jadi orang yang seperti apa, teman-teman mau masuk jurusan apa, teman-teman harus mulai dari sini nih, dari 3 pertanyaan luar biasa ini. Kak, saya berarti udah boleh live ya? Iya, Kak. Oh ya, oke. Pamit ya adik-adik semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana adik-adik materi yang disampaikan tadi? Udah paham semua belum? Sudah. Sudah. Nah, agar kita tidak ngantuk dan agar tetap semangat, kita akan ada sedikit peregangan. Mohon dinyalakan
kameranya semua, dan mikrofonnya. Oh iya Kak, kira-kira pada masih ingat gak ya lagu-lagu MPLS yang kemarin? Masih ingat dong. Masa lupa sih? Iya lah, pastinya masih ingat. Nah, adik-adik, perhatikan ya videonya kembali, takut ada yang lupa. Nah, nanti habis lihat videonya, kalian melakukan gerakan tersebut. Kawan kuku ada 5 rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru sayur spasi negeri. Potong bebek angsa masak iku wali wek wek wek. Nona minta dansa 4 kali wek wek wek. Serong kiri, serong kanan, serong kiri, serong kanan, sayur asba sinegeri. Nah, kan tadi sudah ditayangkan tuh videonya tuh. Nah, sekarang adik-adik semua berdiri dan memperagakan video tersebut. Jangan lupa nyalakan mikrofonnya ya adik-adik. Mikrofonnya nyalain. Mikrofonnya nyalain dong, ayo. Oh, sudah Kak. Ayo nyalakan mic-nya. Mikrofonnya kalau nyalain. Itu kasihnya kelihatan ya kalau gitu. Kemana ya nih? Aba-aba dari saya ya. Itu berisik kita. Satu nomor 4. 1, 2, 3. Potong bebek angsa Nona minta serong kiri serong kanan serong sayur ras Kayak gitu. Lagi ada lagi. Satu, 2, Yuk, siap-siap yuk. Yuk. 1, 2, 3. Potong bebek angsa kali wek 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 Nona minta Kali wek wek wek. serong kari serong kanan ayo ras Negeri. Lanjut materi yang ketiga yaitu tentang manajemen dan organisasi disampaikan oleh Pak Jai. Nah, mohon dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya semangat pagi.
Film yang dibintangi Baim Wong, Prisia Nasution, Matias Mucus, dan Jai Kresna ini bercerita tentang perjuangan seseorang wanita yang diperankan Prisia Nasution melawan penyakit kanker serviks. Keterlibatan saya dalam film Jejak Cinta berupa saya sebagai Koko, di mana Koko itu seorang driver rental, pemilik rental yang dipercaya oleh Mariana. Dan saya tertarik dalam film ini selain sebagai pemeran, saya sudah masuk di tim produksi. Selain sebagai pemain film, Jai berprofesi sebagai motivator. Dia pun telah menulis beberapa judul buku tentang motivasi, antara lain berjudul 13 Kunci Rahasia Menjadi Pemenang. Nah, ini arti manajemen organisasi. Ya. Apa sih manajemen itu? Nah, kita perhatikan dulu. Manajemen itu program. Kita harus ada program. Allah menciptakan manusia, ada programnya. Programnya di mana? Di otak. Ya. Eksekutornya apa? Ada tangan, ada mata, ada hidung, ada kuping, ada mulut, ada kaki. Ini eksekutor. Jadi organisasi ini merupakan perkumpulan badan, ada tangan, ada kaki, ada telinga. Ini adalah organisasinya. Nah, kalau kita sudah punya badan, tapi badan ini tidak diolah, maka kita belum bisa mampu memanajemeni. Jadi yang disebut dengan manajemen organisasi adalah perencanaan dalam suatu perkumpulan. Jadi teman-teman berkumpul 2 orang, 3 orang itu sudah disebut dengan organisasi. Ya. Maka ketika berorganisasi yang ditonjolkan apa? Musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, fungsi dari manajemen organisasi. Sekarang teman-teman silakan siapkan kertas. Siapkan kertas. Sudah? Dalam satu buku. Contoh kertas dalam satu buku. Silakan teman-teman tuliskan impian teman-teman dengan tulisan yang sangat besar. Ya, saya akan tuliskan dulu. Dengan tulisan yang sangat besar. Contohnya apa? Ya, silakan tuliskan yang sangat besar. Nah, tulis dengan besar seperti ini. Saya pengen menjadi apa? Pengen menjadi pengusaha. Sudah? Silakan tulis 1 menit dari sekarang. Apapun keinginannya. Kita melatih otak kita dulu. Kita melatih otak kita dulu. Untuk memulai memanajemen organisasi badan dulu. Organisasi jiwa diri kita. Oke, sekarang angkat kertasnya. Angkat kertasnya seperti ini. Supaya kita saling mendoakan. Coba lihat. Yovinda boleh lihat? Mau jadi apa? Polwan. Ferdi, apa cita-citanya? Apa itu? Pengusaha. Wah, luar biasa. Terus mana lagi? Pak, saya Pak. Ya, siapa namanya? Abi Antar Pratama. Oke, apa cita-citanya? Polisi Pak. Wah, mantap. Semua cita-cita itu kita gambarkan perencanaan dulu. Perencanaan dalam fungsi manajemen organisasi. Sekarang kira-kira tahun berapa keinginan teman-teman, cita-cita teman-teman itu akan terwujud? Coba tuliskan di kertas tadi. Dituliskan di sini. Kira-kira kapan akan terwujud? Tahun berapa? Oke, tahun berapa itu? Alfari? 21, Pak. 2021. Maksudnya umurnya pas umur 21. Oh, sekarang umur berapa nih? 16. 16. Berarti berapa tahun lagi kamu bisa mencapai pada keinginan kamu? 2025. 2026. Berarti 5 tahun dari sekarang ya? Iya. Nah, sekarang ada 3 tahun perjalanan sampai ke kelas 3 SMA ataupun lulus ya. Lulus SMA. Nah, sekarang masih ada 2 tahun. Mungkin kan tidak? Mungkin. Mungkin, oke. Jadi semua harus yakin ya. Karena apa? Kuncinya adalah dari diri kita menyangkut kepada kesungguh-sungguhan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya materi yang keempat, yaitu tentang kenakalan remaja dan narkotika, yang akan disampaikan oleh Bapak Hendrajit Putut Widargo SOS MM MSI. Kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagaimana narkoba itu bisa melanda dunia, jadi sekalian, maka kita mengenalnya ada lima item. Kita hari ini belajar dari masalah narkoba hingga kepada kenakalan remaja. Dari hal-hal yang paling besar, narkoba itu diproduksi itu dibuat dengan pabrik. Juga ditanam, namanya kultivasi. Seperti apa? Ganja, seperti katinon. Kemudian diselundupkan, jadi narkotika itu dimasukkan ke negara-negara kita melalui pantainya, udaranya, bandaranya, terminalnya, dan sebagainya. Setelah barang-barang itu diselundupkan, diproduksi, maka diedarkan. Diedarkan namanya peredaran gelap narkoba. Pak, itu namanya kok gelap, Pak ya? Emang ada peredaran yang terang, Pak ya? Ada. Seperti obat bius untuk kesehatan. Nah, itu boleh. Ada sampai 80% narkotika itu dari luar negeri, bayangkan. Barang dari luar negeri. Seperti ya kita dengar impor beras, impor garam, impor macam-macam. Narkoba pun juga rata-rata di luar negeri. Karena negara kita negara baik-baik saja, jadi sedikit, hanya 20%. Itu pun namanya ganja. Itu pun namanya PCC yang dibuat-buat pil-pil itu. Tapi kita memiliki 12.000 desa tepi laut yang langsung masuk, menyelundup, gelap, masuk secara gelap narkotika itu lewat nelayan-nelayan di tepi laut. Nah, ada rumusnya nih, setiap 10 pecandu ketemu itu ada 4 pengedarnya. Nah, kemudian setelah kita tahu pengedarannya, ternyata banyak pecandunya. Di dunia ini jumlah pecandu narkotikanya sama persis seperti jumlah penduduk di Indonesia. Kemudian di Indonesia sendiri ada kira-kira 3,4 juta. Setiap hari mati itu 30 orang. Kemudian bagaimana kita mengenali tahapan penyalahgunaan? Ya biasanya mereka itu salah gaul. Salah gaul itu salah cari teman. Kemudian gaya hidup, sok gaul, sok pede, pokoknya sok gitulah ya. Selanjutnya ada pertanyaan atau tidak adik-adik? Kak, saya ingin bertanya. Ya. Sebutkan nama dan kelas ya. Nama saya Antonius Aryo Kristandito dari kelas 10 IPA 2. Nah, saya izin bertanya nih Pak. Ya, silakan. Ini misalnya ada kejadian nih. Jadi ada anak sekolahan SMA, sebut saja namanya si Joko. Ya. Nah, Joko ini tuh anaknya lugu Pak karakternya. Betul. Kemudian temannya ini ada yang pecandu narkoba, sebut saja si Abdul. Ya. Dan si Abdul ini karena ada rasa ketidaktanggungjawabannya, dia memasukkan narkoba ini ke dalam tasnya Joko. Betul. Karena dia tahu ada razia sekolah nih. Dan si Joko tahu ada barang terlarang di dalam tasnya. Ya. Nah, namun si Joko ini tidak tahu harus berbuat apa, Pak. Bagaimana cara menyelesaikan masalah seperti ini? Atau bagaimana cara Joko membela dirinya bahwa dia tidak bersalah? Karena kasus ini sering ada, Pak, di berita-berita. Betul. Terima kasih, Pak. Baik. Jawab. Langsung saya jawab biar ringkas dan cepat. Jadi kenapa saya melawan sampaikan salah gaul? Jadi faktor pertama karena benar-benar salah gaul inilah yang membuat kita yang baik menjadi tidak baik, karena tadi difitnah. Narkoba itu fitnah dan sumber masalah. Ya. Kalau ada pada Joko itu paling kita akan tes apakah Joko positif enggak. Kemudian kita tanya-tanya di siapa kira-kira teman Joko terdekatmu, siapa kira-kira? Oh si ini Pak, si A, si Joko, si B, si C, si D. Oke. Jadi kamu masih dalam orang yang ditangkap barang bukti. Di dalam hukum tidak ada pembelaan. Seorang TKW lugu dari desa di bandara, tiba-tiba ada nenek-nenek tua renta. Neng titip tas ya, nenek mau ke kamar kecil dulu. Itu ditangkap itu di TKW. Dia tetap jadi pengedar narkoba karena barang yang dititipi tidak diperiksa dulu. Nah ini semuanya begitu anak-anak, nanti sampai kalian dewasa jangan pernah mudah tergoda dengan orang asing. Kalau nggak kenal maaf saya nggak kenal. Maaf saya nggak bisa, saya nggak tahu barang yang Bapak bawa. Maaf saya nggak percaya yang Bapak sampaikan, maaf yang lain saja. Nah seperti itu. Dimanapun berada kalian harus bersikap seperti itu. Karena memang
Itu semua bisa menjadikan fitnah. Dan banyak kasus yang seperti itu. Silakan, ada yang lagi tanya? Saya, Pak. Ya. Tasya. Saya Tasya Widya Putri dari kelas 10 IPS 1. Ya. Kan tadi penyebab awal dari narkoba itu kan merokok ya, Pak. Betul. Sekarang itu banyak sekali anak muda bahkan bapak-bapak yang masih merokok. Sedangkan kalau dia merokok di rumah kan dampaknya bagi keluarga juga. Benar-benar. Apa sih perokok yang pasif lebih bahaya kan ya, Pak? Ya. Kita kan sebagai keluarga pasti kan mengingatkan untuk jangan merokok. Ya. Kadang orang yang diingatkan itu tuh suka kayak marah, Pak. Terus gimana cara yang efektif untuk biar dia tuh cara menasehati yang efektif agar dia tuh mau berhenti merokok atau dengan kesadaran dirinya sendiri gitu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, kita bisa menggunakan orang lain. Jadi Bapak itu misalnya kok hormat sama Pak Lurah, hormat sama Pak Kiai, sama Pak Imam di masjid, sama temennya. Nah, kita deketilah temennya Bapak Kiai, Pak. Nasihati Bapak saya dong. Dia ngerokok tuh, kami marah kalau dinasihati keluarganya. Mungkin dengan nasihat Bapak bisalah. Kasihan kami lah Pak, dia tidak kasihan sama kita. Nah, kayak gitu ya.